Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya mau bawakan dengan tema janji Allah dengan perintahnya dan larangannya. Nah, kita buka saudara di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saudara, ya, puji syukur ya kita sama-sama saat ini beribadah, saudara, kita sudah memuji, sudah menyembah Tuhan, dan kita saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan biarkan kita siapkan hati kita, saudara ya, kita duduk tenang, biar Tuhan yang ambil alih, dan biar firman-Nya itu sungguh-sungguh tertanam, terus juga berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, apa yang saya mau sampaikan pada hari ini sebenarnya sederhana, saudara ya. Ini juga sering Pastor Doni, Pastor Desi itu menyampaikan walaupun eh, tidak menjadi temanya mereka atau topik yang mereka bawakan, tapi suka dibawakan juga sedikit ya. Nah, saya akan memperjelas hal ini, saudara. Nah, saudara, saya akan mulai khotbah ini dengan satu pertanyaan. Siapakah di sini yang pernah sakit lalu pergi ke dokter? Nah, saya juga pernah, saudara, ke dokter ya. Nah, saya percaya semua pasti pernah ke dokter, saudara. Nah, ketika badan nggak enak ya, saudara, ketika mulai tubuh rasanya panas, dingin, mungkin lagi mual juga atau batuk pilek, atau bisa penyakit yang lebih berat, saudara. Ya, semua pasti pernah ke dokter. Nah, waktu kita ke dokter, saudara, dokter itu akan memeriksa kita, mengecek mana yang sakit. Dan setelah didiagnosanya selesai, saudara ya, biasanya kita dapat resep obat. Dan Pak dokter ini ya, eh, bisa aja bilang, Pak, Bapak ini sakit tenggorokan akut. Seperti itu, saudara ya. Contohnya. Ini obatnya ya, Pak. Saya kasih Bapak obat antibiotik. Karena udah 3 hari Bapak minum obat biasa nggak sembuh-sembuh. Nah, akhirnya saya dikasih, saudara, antibiotik 500 miligram. Nah, terus Pak dokter itu bilang, Pak, obat ini harus dimakan sehari sekali ya, Pak. Tapi harus habis ya, Pak. Seperti itu. Oh ya, juga eh, ada pantangan ini, Pak. Jangan makan gorengan dulu nih. Jangan minum es. Ya, Bapak. Ini resepnya, Pak. Nah, seperti itu, saudara. Jadi, kalau boleh saya ambil dari cerita ini, obat itu ya seperti janji, saudara ya. Janji bahwa kalau minum obat ini ya penyakit tenggorokan akut itu sembuh. Dalam hal ini ya antibiotik itu, saudara ya. Lalu di dalam obat itu biasanya juga ada tulisan ya, atau di resepnya, dosis atau aturan minum, yaitu seperti aturan atau perintah yang berkaitan dengan sakit itu ya. Artinya 1 kali sehari sebelum makan. Terus juga harus diminum habis, karena antibiotik, saudara ya. Dan juga ada dikasih pantangan. Ya bisa apa? Hal ini jangan makan gorengan, jangan minum es. Seperti itu, saudara ya. Nah, saudara, kita semua senang namanya dengan janji Tuhan. Setiap kita lah, semua tuh kalau mendengar khotbah tentang janji Tuhan tuh, ya, apa janji Tuhan tentang kesembuhan. Ya, kalau kita lagi sakit senang saudara dengarnya. Janji Tuhan dalam hal keuangan, dalam kecukupan, ya. Janji Tuhan tentang masa depan dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali janji Tuhan yang luar biasa dan indah. Siapa yang nggak senang dengar janji Tuhan, saudara? Seperti ayat di Yeremia 29 ayat 11 kan? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Wah, senang kok, saudara. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, saudara, kalau kita memang kita suka ya kan hanya berhenti pada janji,
tanpa kita mengerti atau tahu, saudara ya, bahwa ada perintah dan larangan Tuhan yang berkaitan dengan janji itu sebenarnya. Kalau kita nggak ngerti itu, kita bisa kecewa, saudara. Karena pada akhirnya orang akan bilang, kok janji Tuhan nggak terjadi dalam hidupku? Ya. Dalam cell group juga ada yang pernah tanya itu, kok udah doa nih, udah ini. Saya udah percaya janji, nggak terjadi nih. Seperti itu. Padahal, saudara, bukan janji Tuhan yang salah. Akan tetapi kitanya yang hanya pegang sepotong firman, saudara. Nah, tadi saya kasih contoh kan tentang obat yang harus diminum itu, saudara, atas petunjuk dokter ya. Nah, bayangkan, saudara, kalau saya sebagai pasien ya, wah, saya punya sikap seperti ini nih. Wah, hore udah dapat obatnya nih ya. Jadi saya mau minum nih. Suruh berapa kali minum, ya pokoknya saya minum aja deh. Nggak usah ikut aturan seperti itu ya. Terus saya juga mikir, wah gorengan sama minuman dingin ini kesukaan saya, mana bisa dilarang-larang. Ya, kayak saya juga suka tempe mendoan tuh saudara. Pakai teh botol dingin, wah tuh enak banget saudara. Dan ini gak usah diikutin deh, ngapain dilarang-larang. Yang penting minum obat kan, pasti saya sembuh. Nah, kira-kira ya bisa tambah parah sudah ya, tenggorokannya makin sakit seperti itu karena nggak ngikutin aturan sudah. Demikian juga firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukan hanya janji saudara, sebenarnya ada perintah dan larangan yang menyertainya. Dalam firman Tuhan juga ada, sebenarnya bukan hanya itu ya, kalau kita lihat keseluruhan firman Tuhan tuh ada juga namanya prinsip, teguran, ada namanya juga hikmat, kesaksian juga ada, nubuatan juga ada. Tapi yang saya mau bagikan hari ini ya hanya bicara janji, perintah, dan larangannya, saudara. Jadi saudara, kalau kita hanya ambil janji tanpa memperhatikan ada perintah dan larangannya, maka janji itu akan tinggal janji, saudara. Ya, tidak akan menjadi kenyataan maksudnya. Nah, saudara, apa yang saya sampaikan ini sebenarnya penting untuk diketahui dan nanti saya juga akan berikan contoh-contohnya, saudara. Dan mengapa ini penting, saudara? Karena banyak orang Kristen yang saya jumpai lebih banyak fokus ya, lebih suka akan janji, tahu mereka, tapi tidak mengerti dan tidak melihat bahwa janji Allah itu ternyata berkaitan dengan suatu perintah atau suatu larangan sebenarnya. Yang paling umum nih, saudara. Contoh ketika sakit, hampir semua orang Kristen juga tahu. Janji Tuhan ya, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ya. Tahu semua, saudara. Nah, juga tentang kebutuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan. Tahu, saudara. Tapi sebenarnya ayat itu tidak berdiri sendiri, saudara. Kita harus menggali ayat-ayat yang lain lagi, saudara. Ya bisa dalam satu perikop, dalam satu ayat yang berdekatan juga bisa, saudara ya. Nah, nggak salah, saudara, kalau kita tahu bahkan hafal akan janji firman Tuhan. Itu memang sangat menguatkan. Tetapi seperti obat tadi, saudara ya, harus ada petunjuk, ya atau perintah, saudara ya. Seperti berapa kali sehari saya boleh minum, kemudian juga pantangannya. Ya, apa yang boleh kita makan minum, apa yang boleh kita, ya itu selama kita sakit ya, yang kita boleh makan seperti itu. Kan nggak semua kita boleh makan sudah ternyata. Kayak tadi gorengan, minuman es ya. Nah, saat ini saya akan bagikan beberapa contoh aja ya, 2 contoh sudah. Karena ini sebenarnya saya pengen bagi lebih banyak, tapi nggak ada waktu sudah ya. Cuman 2 aja, nah ini udah cukup panjang. Nah, saudara, supaya saudara mengerti dan dapat memahami dan mengalami kuasa dari firman itu. Nah, kita buka di Mazmur, ini contohnya 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara, kalau kita baca ini kita tahu semua ya, Mazmur 1 ini terkenal banget, saudara ya. 1 sampai 3 ini ya. Ya lebih kita lihatnya tuh, wah apa saja yang dibuatnya berhasil nih. Wah ini janji Tuhan nih. Ya, ini suka gitu kalau kita dengarnya apa saja yang diperbuat itu berhasil, saudara. Itu kan janji. Tapi kalau kita mau bedah nih isinya, saudara. Jadi yang pertama kita lihat dulu dari firman ini apa janji Tuhan di sini, saudara. Yang pertama tuh dikatakan akan berbahagia. Berbahagialah orangnya. Itu kalau di bahasa Inggrisnya diberkati, saudara sebenarnya. Kata bahagia itu diberkati, saudara. Wah ini ada janji Tuhan bahwa saya itu bisa diberkati seperti itu. Terus akan seperti pohon yang di tepi aliran air, saudara. Wah, ini artinya janji juga nih, saudara. Seperti pohon di tepi aliran air. Itu artinya pohon itu yang kita akan seperti pohon yang tumbuh, saudara. Ya, bukan pohon yang mati atau kering, tapi pohon yang tumbuh dan hidupnya ditopang dengan firman dan roh, seperti itu, saudara. Itu masih janji, saudara. Terus akan berbuah tepat pada musim atau waktunya. Wah, ini kan juga janji bahwa kita ini akan berbuah, saudara, menghasilkan buah, ya, buah roh, buah jiwa, buah kebenaran, seperti itu, saudara. Dan pada musimnya, waktunya, dan kita akan melakukan dengan tepat apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan lagi, ada janji lagi, saudara. Ternyata kalau dibedah tuh banyak, saudara. Tidak layu, artinya tetap segar nih, saudara ya. Ya, daun-daunnya itu penuh semangat artinya, tidak gampang putus asa dan hidupnya itu tidak turun naik, segar, tetap segar, saudara. Tidak layu. Dan apa saja yang dilakukannya akan berhasil. Nah, ini orang yang suka, saudara. Artinya berhasil di sini ya, sebenarnya berhasil di mata Tuhan ya. Jadi kehendak Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Itu janjinya, saudara. Nah, ternyata, saudara, ya, kita lihat janji itu kan banyak sini, ya. Ada perintah juga di sini. Nah, kita lihat tadi firman tadi kan, saudara. Dikatakan firman tadi, saudara ya. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ternyata ada perintah yang menyertai janji itu. Artinya menjadikan firman itu sebagai kesukaan. Supaya kita suka. Jadi bukan perintahnya ya firman itu harus jadi kesukaan nih. Bukan sekedar kewajiban. Ya, bukan kejar target nih, saudara ya. Tiap hari 1 pasal, 2 pasal. Enggak. Ini harus jadi kesukaan. Harus ada kerinduan dalam hati, saudara. Jadi artinya perintah Tuhan ini, kamu harus bisa firman ini itu tidak jauh dari hatimu setiap saat. Ya. Juga merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, saudara, ini adalah hidup yang selalu mengandalkan firman Tuhan. Selalu haus dan lapar akan kebenaran. Itu Tuhan mau ada terjadi ya dalam hidup kita. Perintahnya itu, saudara. Kayak obat tadi. 1 kali sehari minum dan harus habis. Kalau mau yang tadi janji itu terjadi, ya firman itu harus jadi kesukaan, bukan hanya kewajiban. Juga harus merenungkan firman Tuhan siang malam. Nah, apalagi, saudara, larangan Tuhan, saudara, ada lihat di sini, saudara. Jangan berjalan, dikatakan menurut nasihat orang fasik, saudara. Jadi Tuhan tuh melarang kita ya, supaya kita tuh jangan punya pola pikir seperti orang fasik sebenarnya, yang tidak takut akan Tuhan. Nah, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Mengapa kita ikut nasihat mereka, saudara? Kita punya penasihat ajaib loh, saudara, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah firman yang hidup yang harusnya menjadi andalan kita. Makanya Tuhan larang nih, saudara. Ini larangan Tuhan, pantangan nih. Jangan kamu berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, yang kedua, jangan berdiri di jalan orang berdosa, saudara. Nah, berdiri itu artinya mulai gabung nih, saudara. Ya, Tuhan melarang kita mulai ikut-ikutan, saudara, dengan gaya hidup orang dunia.
Ingat kita ini sudah dikuduskan ya, sudah dipisahkan dari dunia. Di jalan orang berdosa, jangan kamu ikut-ikutan. Karena mereka tuh suka ngaco, memang mereka nggak kenal Tuhan, sudah. Kalau kamu ikut-ikutan ya kamu ikut ngaco juga, seperti itu. Nah itu Tuhan, larangan Tuhan ya. Nah terus jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah ini sudah lebih dalam ya. Tadi berdiri, sekarang udah duduk nih sudah. Artinya udah nyaman, udah terbiasa dan bergaul dengan orang-orang tidak mengenal Tuhan ya saudara. Jadi firman itu kalau kita lihat secara ini saudara ya. Jadi ada janji, ada perintah, juga ada larangan saudara. Ya waktu dapat janji itu senang saudara ya. Mazmur 1 ayat 1 itu. Wah, saya bicara orang diberkati yang berhasil. Puji Tuhan. Tapi ternyata ada perintah dan pantangan juga yang kita juga harus ikutin saudara. Kalau enggak akan terjadi saudara. Ya. Kita mau berhasil, mau diberkati. Merenungkan firman Tuhan juga enggak. Baca firman sekali-sekali. Ya. Firman Tuhan tidak jadi kesukaan. Terus bergaul lagi dengan orang-orang ya yang dan kita punya gaya hidup seperti orang dunia, yang nggak akan bisa, saudara. Nggak akan jadi itu firman. Makanya dalam membaca firman jangan hanya janji, saudara. Kita lihat secara detail apa perintah dan larangannya. Nah itu yang pertama. Yang kedua saudara, tentang permintaan nih atau doa ya. Nah kita buka di Matius 7 ayat 7-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah saudara, saya percaya kita semua ya tahu sekali lagi dan suka dengan firman ini. Ya ini janji yang indah banget saudara. Terutama bagian mintalah maka akan diberikan kepadamu. Siapa yang nggak senang saudara? Minta diberi nih saudara. Terus yang minta menerima. Wah puji Tuhan saudara. Kok enak banget nih firman ini saudara ya. Nah kita lihat saudara ya. Ini apa firman ini cuman janji yang indah ini aja atau enggak nih saudara? Nah yang pertama kita lihat janji Tuhan dulu di sini ya. Ya ini cukup straightforward, cukup jelas saudara ya. Setiap orang yang meminta, itu janji Tuhan ya, akan diberi loh. Janji Tuhan tuh ya dan amin saudara. Kalau saudara minta, dikatakan setiap orang loh. Akan diberi dan juga akan menerima. Setiap orang yang mencari, maka akan mendapatkan. Setiap orang yang mengetok, pintu akan dibukakan. Ini amin banget saudara. Ini dikatakan setiap orang. Bukan orang tertentu, bukan hamba Tuhan aja. Bukan saudara. Artinya saudara semua. Semuanya kita bisa mengalami firman ini. Ya amin saudara ya. Nah, perintahnya mana nih? Nah, kita lihat saudara. Memang banyak kali kita udah terpesona dengan janji ini saudara ya. Lupa deh bahwa ada perintah dan larangannya. Nah, kita lihat perintahnya ini apa? Sebenarnya simpel saudara. Mintalah. Ini perintah saudara. Jadi minta. Jadi bukan diam aja atau minta secara pasif ya. Tapi ini bicara minta itu berdoa dengan iman, saudara. Ya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Minta itu, saudara, ternyata. Itu perintahnya. Berdoa dengan iman, sebenarnya. Carilah. Ini juga perintah, saudara. Yaitu aktif mencari kehendak Tuhan, saudara. Bukan pasif menunggu aja. Nah, untuk cari tahu kehendak Tuhan, ya kita harus baca firman-Nya, tentunya. Ya kita tanya Tuhan, apa kehendak-Mu dalam hal ini? Ya. Kalau pasif, ya mencari juga, saudara kalau kehilangan sesuatu, coba cari-cari. Tapi saudara diam aja, ya nggak bakal ketemu. Harus cari sana-sini. Oh, ini ketemu nih. Seperti itu, saudara. Nah, itu perintah, saudara. Nah, ketok. Ini juga perintah, saudara. Ketoklah, ya. Itu artinya harus tekun, harus terus doa, saudara. Ingat cerita janda yang memperjuangkan perkaranya kepada hakim yang lalim, saudara. Saudara pasti tahu ceritanya itu. Yang dia gedor terus, maksudnya dia ini sama hakimnya ya. Dia terus tanya gitu. Makanya akhirnya hakim itu, akhirnya udah saya menangin aja perkaranya. Gagu terus nih. Nah terus cerita orang yang minta roti kepada sahabatnya. Diketok-ketok mulu. Tapi
Akhirnya dijawab, saudara. Jadi jangan cuma doa sekali, 2 kali, lalu menyerah. Nah ini perintah Tuhan supaya apa? Ya kamu doa dengan iman. Mau dapat menerima, minta dan menerima, minta dan mendapat, ya kamu harus doa dengan iman. Kamu juga harus cari kehendak Tuhan, ya. Kamu juga harus tekun berdoa, jangan nyerah. Cuma sekali berdoa aja udah cukup gitu. Enggak, doa terus sampai dapat seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini, saudara. Janjinya indah, tapi memang mengandung perintah, ya seperti itu. Nah, sekarang apa larangannya? Nah, larangannya itu bisa saja kebalikan dari perintah sebenarnya, saudara. Kalau kita bicara larangannya, itu kebalikan dari, tapi nggak semua seperti itu, saudara ya. Karena dan tidak juga selalu ada dalam perikop atau ayat-ayat yang berdekatan yang kita baru baca tadi. Tapi kita bisa dapatkan di ayat-ayat lain, contohnya nih, saudara. Nah, apa larangan dan pantangan dari Tuhan? Firman ini bisa aja nggak jadi, saudara ya, tidak terjadi. Nah, yang pertama itu kita baca di Yakobus 4 ayat 3 deh. Kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima karena kamu salah berdoa. Nah, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi sudah mintanya udah benar, ya. Tapi kita minta untuk menghabiskan hawa nafsu, ya nggak bakal dijawab, saudara. Seperti itu. Jadi kita ngerti janjinya minta akan menerima. Tapi kalau mintanya juga salah, ya nggak bakal, saudara. Jadi Tuhan larang kamu jangan minta yang enggak seperti itu, ya. Jadi jelas, saudara, ini minta kepada Tuhan tapi minta yang benar maksudnya gitu. Nah, terus yang kedua, jangan ragu atau bimbang. Kita baca di Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya. Selanjutnya, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, ternyata Tuhan mau kamu jangan ragu, ya. Kalau doa apapun jangan ragu, jangan bimbang. Ini pantangannya, jangan ragu, jangan bimbang. Harus minta dengan iman, ya. Karena kalau kita bimbang, dikatakan di ayat 7 tadi kan, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Artinya jelas, saudara. Minta kepada Tuhan tapi bimbang, ya nggak dapat, nggak akan menerima Tuhan. Nah itu larangannya, saudara. Nah yang ketiga, jangan berhenti atau menjadi malas berdoa. Nah kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Nah ini ayat yang mungkin paling singkat kali ya. Tetaplah berdoa. Nah ini sudah jelas kan. Orang yang malas berdoa, ya mau minta sesuatu, cuman 1-2 kali berdoa itu sudah nyerah, udah berhenti maksudnya, yang nggak ada menerima apa-apa. Saudara. Firman Tuhan katakan tetaplah berdoa, jangan jemu-jemu berdoa ada lagi. Saudara. Nah jadi intinya dari Matius 7 ayat 7-8 ini, saudara, ya ada janji, saudara, sebenarnya. Itu doa orang percaya, orang yang minta itu setiap orang katakan itu pasti dia minta pasti terima. Tapi mintalah ya, saudara ya. Kita belajar tadi dengan iman, dengan sungguh, dengan mengetok dengan tekun, doa sungguh-sungguh, doa dengan tidak menyerah. Terus juga ada larangannya. Jangan sampai kita minta tuh untuk memuaskan hawa nafsu kita, jangan kita minta itu dengan bimbang. Jangan malas berdoa seperti itu. Nah itu kayak satu paket gitu, saudara. Jadi firman itu, janji itu harus memang ada kaitannya, saudara, dengan yang tadi saya sampaikan ya. Nah, jadi kalau kita abaikan perintah dan larangan, ya tidak akan jadi kenyataan. Dan ada banyak sekali firman yang seperti itu yang berkaitan, saudara, dengan perintah dan larangannya. Ingat tentang obat tadi ya, saudara, kan sudah diberitahu obat ini untuk apa. Tapi kan dikasih petunjuk, dikasih larangan juga seperti itu, saudara. Nah, pengertian ini, saudara, akan sangat membantu sekali, saudara, dalam kita merenungkan, ya, membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan setiap hari, saudara. Jadi, biarlah pikiran kita tuh gak hanya janji aja, tapi, wah ini apa yang
boleh atau enggak. Bukan maksudnya boleh itu enggak. Yang menjadi perintah dan apa yang Tuhan nggak mau kita ingin. Nah, Smith Wigglesworth yang saya pernah sampaikan tuh ya, ini favorit saya juga, Pastor Desi juga nih, saudara. Rasul Inggris yang Tuhan pakai luar biasa banget. Ya, menyembuhkan orang mati 13 kali atau nggak salah. Itu menyatakan ya, tentang firman Allah itu apa. Nah, dia bilang firman Tuhan itu adalah fakta untuk dipercayai, janji untuk dinikmati, dan perintah untuk ditaati. Jadi saya mainkan, saudara, karena memang sejalan dengan pola yang Alkitab ajarkan. Nah, jadi buat kita di sini ya, kita bisa mulai nih, saudara. Ketika kita membaca firman, saudara ya, mulainya apa? Satu dua ayat ya. Apakah satu perikop, apakah satu pasal, saudara? Kita tanya, Tuhan, ya, ini ada janji Tuhan apa nih, saudara? Janji Tuhan apa nih, Tuhan? Apa perintah yang harus saya taati di sini? Apa yang engkau nggak mau aku lakukan? Apa laranganmu yang harus saya jauhi? Ini kita biasakan tanya sama apa yang kita baca itu. Jadi kita, wah, nangkepnya jadi penuh, saudara. Ya, jadi nggak cuman, wah ini janji aja, tapi kita mengerti secara lengkap seperti itu. Ya, itu sangat sederhana, saudara. Dengan pola ini, kita tidak hanya akan jadi pendengar firman, tapi kita juga akan jadi pelaku firman yang mengalami kuasanya secara nyata. Saya percaya, saudara, kalau kita terbiasa dengan ini dan kita berangkat dari sini, saudara, kita akan masuk ke dalam pengertian-pengertian, rahasia-rahasia, kebenaran firman, hikmat Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau saudara perhatikan, saudara ya, firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Desi kan semakin lama nih, semakin dalam, saudara. Dan kalau kita hanya tahu sepotong-sepotong nih, saudara, satu potong, dua potong ayat, kita bisa ketinggalan, saudara, karena kita tidak bisa mengikutinya. Nah, kita baca di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saudara, ya, apa segala tulisan diilhamkan Allah itu apa, saudara? Itu adalah firman Allah, saudara. Dan dinyatakan di sini memang bermanfaat untuk mengajar. Mengajar apa, saudara? Mengajar kebenaran firman Allah tentunya. Yang berisikan apa? Itu berisikan janji. Itu berisikan ada perintah Tuhan, ada larangannya, ada prinsip, ada teguran, saudara. Dalam firman Allah juga ada hikmat. Ada juga kesaksian ya, orang-orang yang luar biasa. Ada juga nubuatan, saudara. Banyak, saudara, sebenarnya. Nah, selanjutnya dikatakan untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Artinya, saudara, jelas ya, firman Tuhan tuh, janganlah kita mau atau kita pilih yang manis-manis saja yang kita mau, saudara. Yaitu berkat dan janji aja, saudara. Tapi biarlah kita membuka hati kita untuk kita mau juga ditegur, dikoreksi ya. Kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan juga tidak melakukan apa yang Tuhan tidak mau atau larang. Ya, biarlah kita semua menjadi murid-murid Tuhan, saudara, yang mau belajar semua yang diajarkan Tuhan kepada kita dengan tidak memilih mana yang enak atau menguntungkan untuk kita. Nah, ayat terakhir, saudara, kita buka di Yohanes 14 ayat 15. Nah, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, saudara, kita tidak mungkin sebenarnya, saudara ya, dapat mencari sendiri janji Allah dengan perintah atau larangannya. Sebenarnya Roh Kudus itu yang kerja. Roh Kudus yang sanggup menunjukkan ayat demi ayat sebenarnya kita larinya kemana, sehingga kita dibukakan pengertian. Dan juga hanya Roh Kudus yang memampukan kita dapat melakukan segala perintahnya. Ayat yang baru kita baca tadi menyatakan, jikalau kamu mengasihi aku. Itu artinya kita harus selalu ada dalam persekutuannya. Kita harus tinggal dalam kasihnya selalu. Kita harus selalu bergaul dengan Roh Kudus. Maka seperti firman itu katakan, saudara, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, akan menuruti. Jadi nggak pusing, saudara. Nggak pikir terlalu jauh, biar Roh Kudus ambil alih. Dan dia akan mengajarkan seluruh kebenaran. Makanya tadi, secara komplit.
Tidak sepotong-sepotong aja, saudara ya, tapi semua. Bukan saja janjinya berarti, saudara, tetapi perintahnya, juga larangannya, dan yang lain-lain tadi saya sebutkan. Tuhan mau kita ngerti secara komplit, Tuhan. Saudara, enggak setengah-setengah, enggak sepotong-sepotong. Nah, demikian saudara ya, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita semua sudah mengerti tadi akan firman Tuhan, bahwa kita ini sebenarnya suka akan janji Allah. Tapi seperti halnya obat, saudara, selalu ada petunjuk dan perintah Allah, dan juga pantangan larangannya yang harus diikuti. Seperti itu ya. Dan janji Allah itu ya dan amin, saudara. Biarkan Roh Kudus yang memimpin hidupmu, maka Dia akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran, bukan hanya setengah kebenaran atau sepotong kebenaran. Amin.